Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gendis Arjawa Rasmi, saya dari kelompok 1 di kelas konsep administrasi pendidikan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tes saya dengan anggota kelompok yaitu Dea Miranda Fajrin, Agustia, dan Gendis Arjawa Rasmi. Saya akan mempresentasikan tentang konsep dan unsur-unsur ruang, serta lingkup administrasi dan supervisi pendidikan. Next. Definisi administrasi pendidikan. Secara etimologis, kata administrasi berasal dari bahasa Latin ad, yang berarti ke arah, dan ministere, yang berarti melayani atau mengurus. Sedangkan kata pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu educare, yang berarti mendidik atau mengajar. Jadi, administrasi pendidikan secara etimologis yaitu menggabungkan konsep pengurusan atau pengelolaan dengan proses pendidikan atau pengajaran. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa definisi administrasi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Dr. Andes Ngalim Purwanto. Menurut beliau, administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual, dan material. Sedangkan menurut Engkoswara, administrasi adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber manusia. Lalu, menurut Calvin Grander, administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses yang menggunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia yang sesuai, baik personal maupun material. Baik, prinsip administrasi pendidikan. Yang pertama adalah prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas menekankan pentingnya adanya keterbukaan dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang terjadi dalam sistem pendidikan. Selanjutnya yaitu prinsip efisien dan efektivitas. Prinsip ini menekankan pentingnya penggunaan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu prinsip berorientasi pada tujuan. Prinsip ini menekankan pentingnya semua kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan harus selaras dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Lalu, prinsip yang keempat adalah prinsip kontinuitas. Pada prinsip kontinuitas ini menekankan pentingnya kesinambungan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan sistem pendidikan dari waktu ke waktu. Lalu terakhir, yaitu prinsip pendidikan seumur hidup. Prinsip ini menekankan pentingnya adanya pendidikan yang holistik dan berkelanjutan sepanjang kehidupan. Lalu, saya akan membahas tentang pentingnya administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Kedua, mengelola sumber daya. Tiga, mendorong kualitas tingkat pendidikan. Lalu, memberikan dukungan kepada guru. Selanjutnya yaitu tentang administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidikan, penggerakan pendidikan, pengarahan pendidikan, koordinasi pendidikan, dan pengawasan atau evaluasi pendidikan. Selanjutnya yaitu proses administrasi pendidikan. Dalam proses administrasi pendidikan dimulai dari perencanaan, yaitu kita harus menetapkan tujuan, kebijakan, dan strategi. Setelah perencanaan, yaitu organisasi, yaitu menata struktur dan sumber daya sekolah. Setelah itu, melakukan pelaksanaan, yaitu mengimplementasikan kurikulum dan kegiatan pendidikan. Selanjutnya yaitu evaluasi, yaitu mengevaluasi pencapaian tujuan kinerja yang telah dilakukan.
Selanjutnya, setelah evaluasi dilakukan pengambilan keputusan, yaitu mengambil tindakan berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya, adanya pengawasan, yaitu memantau pelaksanaan dan kinerja untuk penyesuaian jika diperlukan. Lalu, terakhir, ada ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu manajemen administratif atau administrative management. Bidang kegiatan ini disebut juga Management of Administrative Function, yakni kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok mengerjakan hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Lalu yang kedua, ada yang namanya manajemen operatif atau operative management. Bidang kegiatan ini disebut juga Management of Operative Function, yakni kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing, setiap orang melaksanakannya dengan tepat dan benar. Hanya itu yang dapat saya presentasikan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.